Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan usahanya semakin maju. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang legalitas usaha UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM mendapatkan fasilitasi SNI mainan anak secara gratis. Akan kita ulas di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang punya usaha mainan anak, nah video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan legalitas SNI secara gratis. Jadi buat kalian wajib tonton dan simak video sampai dan selesai. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu gak lama-lama yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary. Jangan lupa mau di subscribe-nya ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk pengantar awal terlebih dahulu. Apa sih itu SNI? Yaitu standar kualitas industri Indonesia. Penting gak sih sebenarnya SNI? Jadi apa itu SNI singkatannya? SNI adalah Standar Nasional Indonesia, merupakan standar untuk barang dan jasa yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI ini dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau kita singkat dengan nama BSN. Jadi setiap barang ini wajib ber-SNI. Nanti kita akan jelaskan untuk barang yang wajib di SNI di video kali ini, yaitu adalah mainan anak. Nah, kita akan lihat. Jadi SNI produk mainan ini adalah industri mainan kini semakin menjanjikan. Sebagai pelaku usaha industri mainan, pasti nih ingin tahu nih syarat apa saja sih produk mainan anak. Nah, produk mainan anak ini wajib bersertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah, untuk memperoleh sertifikat tersebut perlu disurvei oleh lembaga sertifikasi produk atau kita singkat dengan nama LS-Pro dalam negeri. Jadi SNI mainan ini adalah berbagai standar mengenai mainan anak yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Untuk mainan anak usia 14 tahun ke bawah, standar tersebut terdiri dari beberapa regulasi mainan anak. Antara lain yaitu SNI ISO 8124, SNI IEC 62115, SNI 7617, dan EN 71-5. Jadi LS Pro dalam negeri mengetahui benar apa yang dibutuhkan dalam penerbitan SNI mainan anak. Ungkap Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsi dalam dilansir dari Antara. Jadi teman-teman, di sini untuk mainan anak usia 14 tahun ke bawah ini wajib berstandar SNI. Jadi buat kalian nih wajib tonton sampai dengan selesai video ini ya. Banyak risiko dari penggunaan mainan yang tidak aman, yakni seperti bahaya tertelan dan tersedak. Sebagai contoh, aksesoris yang tertempel pada boneka bisa lepas dan tertelan. Selain itu, ada juga potensi bahaya kerusakan alat pendengaran yang ditimbulkan dari suara seperti sirine mobil-mobilan. Dan yang lebih membahayakan adalah bahaya pada mata seperti dari pistol mainan atau panah-panahan. Nah, dengan berbagai faktor risiko tersebut, Badan Standarisasi Nasional atau BSN telah menetapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI mainan anak. Dengan menerapkan SNI, diyakini dapat melindungi anak dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan agar terhindar dari bahan dan kandungan yang berbahaya yang terdapat pada mainan, melindungi kesehatan, keselamatan, dan keamanan anak pada saat bermain. Sebagian SNI tersebut telah diadopsi Kementerian Perindustrian ke dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M IND per 4 2013 tentang pemberlakuan SNI mainan secara wajib, dengan perbaikan pertama di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55M dan perbaikan kedua di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111. Jadi teman-teman, karena risiko-risiko yang sangat berbahaya tersebut, maka dengan ini pemerintah memutuskan sejak tahun 2013 bahwa semua mainan anak ini wajib memiliki sertifikat SNI. SNI mainan anak yang diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian meliputi 1. SNI ISO 8124 1/2010, yaitu keamanan mainan bagian 1, aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisik dan mekanis. Yang kedua,
SNI ISO 8124-220 keamanan mainan. Bagian 2 sifat mudah terbakar. Dan yang ketiga SNI ISO 8124-32010 keamanan mainan. Bagian 3 migrasi unsur tertentu. Dan yang keempat SNI ISO 8124-4-2010 keamanan mainan. Bagian 4 ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas jenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan. Yang kelima SNI EC 62115-2011 mainan elektrik keamanan. SNI 7617-2010 tekstil persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi dan anak, serta 7 EN 715 chemical toys sets order dan eksperimental. Nah, latar belakang inilah karena beragam mainan beredar di pasaran dengan harga yang relatif murah, YLKI melakukan pengujian beberapa macam mainan edukasi yang dibeli di beberapa tempat penjualan mainan seperti pasar mainan, ITC, dan mal atau pusat perbelanjaan di 5 wilayah DKI Jakarta. Nah, dari hasil pengujian tersebut ditemukan produk mainan edukasi yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Sebut saja nih ada timbal atau PB, merkuri, kadmium, dan kromium. Jadi teman-teman dari LKI melakukan pengujian beberapa mainan anak dan ternyata ditemukan hasil seperti itu teman-teman. Kita akan lihat selanjutnya teman-teman. Jadi bahwa tampilan fisik mainan yang tidak aman untuk anak-anak yaitu misalkan cat yang mudah terkerupas, bau, dan warna cat yang sangat menyolok, serta kurang informasi yang jelas dalam kemasan mainan edukasi ini. Kedua, mainan produk Cina yang diekspor ke Amerika seperti Playsoft, mobil-mobilan, alat musik, dan gambar terpaksa ditarik dari pasar karena terindikasi tingginya kandungan timbal dalam cat. Dan ketiga, penggunaan bahan berbahaya terhadap produk mainan banyak menimbulkan masalah seperti penggunaan unsur elemen antimoni, arsen, barium, kadmium, timah hitam, air raksa, dan selenium. Dan menurut peneliti bahwa akibat penggunaan bahan tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak dan penyakit lainnya. Nah, kita lihat resiko tidak SNI. Jadi inilah 3 resiko anak bermain mainan yang tidak berstandar SNI. Bahaya yang pertama adalah menghambat pertumbuhan anak. Mainan tanpa sertifikat SNI terindikasi zat kimia berbahaya seperti tadi timbal, merkuri, kadmium, dan kromium. Nah, penggunaan bahan berbahaya dalam produk mainan bisa menimbulkan banyak masalah dan dapat menghambat pertumbuhan anak. Berbagai bahan bahaya timbal dapat masuk ke tubuh manusia melalui dihirup, ditelan, atau diserap oleh kulit. Dari sini timbal yang dihirup akan diserap oleh tubuh, sedangkan timbal yang ditelan biasanya diserap sebesar 20-70% dan anak menyerap lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Hal ini juga dapat menimbulkan keracunan pada anak. Ini adalah pertama bahaya yang dialami jika anak bermain dengan produk mainan yang tidak berstandar SNI, yaitu menghambat pertumbuhan anak. Yang kedua adalah meningkatnya resiko kerusakan otak. Dari berbagai literatur ilmiah dan ratusan penelitian, jumlah bahan-bahan kimia yang diduga menyebabkan masalah-masalah perkembangan syaraf pada anak-anak telah meningkat dan meningkatkan resiko kerusakan otak. Bahan-bahan beracun itu ternyata ada di lingkungan sekitar kita, termasuk bahan anti api yang digunakan untuk kasur, tirai, karpet, pakaian, dan mainan anak, serta pencair pada larutan pembersih. Lalu yang ketiga, menimbulkan risiko penyakit kanker pada anak. Wow, ngeri banget ya. Uji lab sebelum mendapatkan sertifikasi SNI pada mainan anak sangat penting agar terhindar dari bahan dan zat berbahaya. Sebuah penelitian dari Teknologi University of Denmark menyatakan ada sekitar 419 bahan kimia yang ditemukan dalam bahan plastik keras, lunak, dan berbusa pada mainan anak-anak yang bisa menyebabkan penyakit termasuk penyakit kanker pada anak. Nah, meski sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur hal tersebut, ternyata masih banyak nih mainan yang tidak berstandar SNI dan berbahaya yang tersebar di pasar maupun penjual mainan anak lainnya. Oleh karena itu, di video kita kali ini kita akan memberikan fasilitasi SNI secara gratis informasinya. Jadi buat sahabat yang memiliki usaha mainan anak, wajib tonton dan simak video sampai selesai agar bisa mendapatkan fasilitasi SNI secara gratis yang diadakan oleh pemerintah, dan kita di sini akan membantu untuk menginformasikannya. Jadi apa sih tujuan wajib SNI? Yang pertama adalah memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek K3L, yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, memperlancar arus perdagangan. Yang ketiga, mengefisiensikan industri dalam negeri sehingga mempunyai daya saing yang kuat di dalam pasar negeri ataupun luar negeri. Lalu menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha. Lalu meningkatkan
transaksi dan efisiensi, memberikan acuan bagi pelaku usaha yang membentuk persaingan pasar yang transparan, serta mencegah masuknya produk impor dengan kualitas yang rendah, lalu meningkatkan efisiensi pasar dan kelancaran perdagangan internasional. Ini adalah tujuan dari wajib SNI teman-teman. Dan untuk mainan anak, kenapa diwajibkan SNI? Karena itu bisa menimbulkan resiko berbahaya bagi anak-anak karena bersentuhan secara langsung. Nah, inilah dasar hukum pemberlakuan SNI wajib. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini undang-undangnya, ada peraturan menteri, kemudian peraturan-peraturan lainnya sudah ada dasar hukumnya tentang kewajiban menggunakan standar SNI untuk terutama mainan produk anak. Inilah ketentuan-ketentuan jenis mainan dan nomor pos tarif SNI mainan secara wajib. Ada pos tarif atau kode HS-nya. Ini jenis-jenis mainannya teman-teman. Ada baby walker dari logam plastik, sepeda roda, kemudian bagian aksesorisnya, boneka, kereta elektrik, perabot rakitan, perangkat konstruksi, stuffed, toy, puzzle, blok atau potongan angka, tali lompat, kemudian kelereng, mainan anak lainnya seperti balon, senapan, mainan lainnya. Teman-teman bisa lihat di layar ya, bisa dibaca untuk nomornya, jenis mainannya, kemudian ada pos tarif atau kode HS-nya sahabat. Nah, ini adalah regulasi SNI mainan secara wajib. Jadi memberlakukan secara wajib standar nasional Indonesia atau SNI sebagai berikut, yaitu SNI ISO 8124 1.2010, kemudian SNI ISO 8124 2.2010, dan teman-teman bisa lihat di sini ya untuk parameternya juga, kemudian jenis ISO-nya. Nah, mainan dengan kode nomor HS code X9403 yang dimaksud merupakan baby walker yang terbuat dari logam. Kemudian mainan dengan nomor HS code 9403209000 yang tidak termasuk baby walker yang terbuat dari logam merupakan produk yang wajib memenuhi ketentuan SNI. Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai dengan ketentuan SNI dilakukan pada contoh produk terhadap pertama, produk dalam negeri diambil dari lots atau batch produksi, produk impor diambil dari lot produksi yang akan diekspor pada setiap pengapalan atau shipment di pelabuhan muat. Ketentuan SPPT SNI dikecualikan pada mainan apabila pertama, digunakan sebagai contoh uji permohonan SPPT SNI. Yang kedua, mainan yang memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan teknis penelitian dan pengembangan model skill, atau mainan yang memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan khusus. Pengecualian impor mainan harus dilengkapi pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. Nah sahabat, aturan SNI seperti ini. Jadi satu, sertifikat SNI juga berlaku untuk mainan impor. Tidak hanya untuk mainan produksi dari Indonesia saja, sertifikat SNI juga diperlakukan untuk mainan impor yang diperjualbelikan di Indonesia. Dalam hal ini mainan impor, Giati juga mengatakan bahwa LS Pro perlu mendatangi pabrik negara asal mainan tersebut untuk mengetahui proses produksinya. Ya memang harus ke negara asalnya untuk melihat proses produksinya, apakah memenuhi proses produksinya, memenuhi standar atau kaidah-kaidah SNI atau tidak. Yang kedua, industri mainan anak sudah mumpuni. Jadi industri mainan anak dalam negeri telah mumpuni untuk memproduksi berbagai jenis mainan yang dibutuhkan anak Indonesia. Selain itu, keamanannya juga dijamin melalui sertifikat SNI. Industri mainan anak dalam negeri itu sudah bagus. SNI mainan anak kan sifatnya wajib, bukan sukarela. Nah, Giati menambahkan, industri mainan anak dalam negeri juga mampu merakit komponen mainan anak yang diimpor dari berbagai negara. Dengan demikian, akan cipta nilai tambah bagi industri mainan anak Indonesia. Kalau dirakit di sini, itu akan mendatangkan nilai tambah, tercipta lapangan kerja. Kalau beli utuh dari impor, itu nilai tambahnya kecil dan tidak ada manfaat tambahan. Yang ketiga adalah industri mainan anak dapat memanfaatkan potensi pasar domestik, di mana berharap industri mainan anak nasional dapat memanfaatkan potensi pasar domestik yang begitu besar. Namun, hal itu harus sesuai dengan aturan-aturan produksi yang berlaku, karena potensinya sangat besar. Jadi, ini memang peluang yang sangat baik untuk mengembangkan industri mainan anak di Indonesia. Pengawasan dalam melaksanakan SNI ini wajib. Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP atau petugas dari Direktorat Pembina Industri untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik. Nah, Dirjen Basis Industri Manufaktur menugaskan petugas pengawas standar produk atau PPSP berdasarkan surat tugas dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran petunjuk teknis ini untuk melakukan pengawasan pemberlakuan dan penerapan SNI mainan secara wajib sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.
Nah, inilah prosedur permohonan pencatatan registrasi SPPTSI mainan. Jadi pemohon mengajukan permohonan pada LS Pro, nanti diisi surat keterangan atau formulir pendaftaran. Setelah itu akan masuk ke Diri ITA, kemudian dicek kelengkapan dokumennya. Setelah itu tanda terima, maka akan muncul surat pencatatan registrasi atau kita singkat dengan SPPTSNI, atau langsung ke LS Pro juga. Nanti ada kelengkapan dokumen, nanti proses sertifikasi SPPTSNI, lalu akan menerima sertifikat SPPTSNI-nya. Nah, jadi apa saja sih persyaratannya? Jadi, untuk persyaratan sertifikasi SNI mainan ini anak, pertama adalah formulir permohonan. Yang kedua, daftar isian. Yang ketiga, akta notaris pendirian perusahaan, baik itu misalkan PT perorangan, PT biasa, ataupun CV. Lalu ada 4 NIB, yang kelima KTP, kemudian NPWP, kemudian merek, sertifikat merek, atau permohonan merek yang telah disahkan oleh Ditjen HKI, lalu profil perusahaan, diagram proses produksinya, lalu daftar produk yang disertifikasi beserta foto produk, lalu ada surat pernyataan tidak mengedarkan produk saat proses sertifikasi berlangsung. Nah, sahabat, di sini juga kita bisa lihat untuk biaya sertifikasi SNI. Di sini biaya sertifikasi untuk permohonan tarif 500.000, jasa petugas pengambil contoh per orang per hari 1.100.000, jasa pendam 300.000, kemudian administrasi tinjauannya 1.350.000, tinjauan teknis per standar 1.900.000, penerbitan sertifikat Rp300.000. Kemudian untuk biaya pengujian produk ada uji kimia itu 350.000, uji non kimia 2.250.000, migrasi umum unsur tertentu Rp1.600.000. Nah, biaya tergantung pada jumlah hari dan belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk petugas pengambil contoh. Biaya pengujian menyesuaikan dengan sampel. Nah, di sini teman-teman, jadi ini biayanya lumayan mahal nih untuk sertifikat SNI ini. Nah, nanti teman-teman di video belakang, di bagian belakang akan kita jelaskan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan fasilitasi SNI mainan anak ini secara gratis. Jadi kalian wajib tonton sampai dengan selesai ya. Nah, berikut daftar lab uji berdasarkan Kemenperin dan perubahannya. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan lab uji teman-teman. Ada PT Sukovindo, PPPB, PT SGS, Intertek, Balai Besar Tekstil, Balai Besar Bahan Perindustrian, Balai Riset, Balai Besar Kerajinan, PT Mattel, PT TUF, dan masih banyak lainnya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi tidak sembarangan untuk melakukan daftar atau lab uji mainan ini karena sudah ada SK dari Kemenperinnya. Nah, teman-teman, ini beberapa mainan anak yang sudah berstandar SNI, bisa dilampirkan logo SNI-nya di konten-konten yang nantinya teman-teman bisa lakukan di sosial media. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki logo SNI ini, maka kemungkinan teman-teman akan terjualnya lebih besar karena saat ini SNI ini adalah wajib untuk produk mainan anak. Jadi gimana pun caranya, kalian harus memiliki sertifikat SNI untuk usaha atau produk mainan anak yang kalian produksi. Nah, jadi legalitas untuk mainan anak pertama adalah kalian harus punya nama NIB OSS RBA, kemudian sertifikat paten merek haki, kemudian memiliki badan usaha misalkan PT perorangan, PT biasa ataupun CV, dan yang keempat harus ada sertifikat SNI. Inilah beberapa legalitas yang wajib untuk mainan anak dalam mendapatkan sertifikat SNI. Nah, teman-teman, kita di sini memiliki solusi untuk teman-teman UMKM, di mana kita RHC Konsultan UMKM memiliki visi setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kita sedang ada paket promo 2024, yaitu program UMKM naik level, di mana harga spesial teman-teman, kami memberikan promo spesial untuk membantu usahamu naik level menghadapi tahun 2024. Layanan legalitas dan pemasaran kami, yaitu paket A NIB OSS RBA dan NPWP dari 300 menjadi 100.000, paket B NIB NPWP dan SPPIRT dari 500 menjadi 150, paten merek haki UMKM dari 3 juta menjadi 800.000 rupiah saja. Dan paten merek ini merupakan salah satu kewajiban ketika kita ingin mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat SNI. Kalian wajib punya namanya sertifikat paten merek. Jadi kami bisa bantu. Ayo buat teman-teman nih, manfaatkan promo yang berjalan. Lalu ada paket PT perorangan dan NIB dari 1 juta kita promo hanya 250.000 rupiah saja. Kemudian ada paket company profile dari 800 menjadi 300.000 rupiah saja. Dan ada barcode GSP nasional dari 2 juta menjadi 1.600.000 rupiah saja. Saat ini layanan kami udah bersertifikat BNSP, sertifikat BPJPH, dan sertifikat Kemenkop UKM. Dan layanan standar kami ini layanan full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full nanti selesai dan proses hitungan jam 1 hari selesai.
Jadi buat teman-teman nih, jika ada yang ditanyakan untuk konsultasi gratis ya, silakan hubungi kami. Ada nomor kontaknya dan teman-teman bisa cek juga di link deskripsi video di bawah, atau bisa cek yang ada di layar teman-teman kontak asnya. Nah, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha teman-teman. Teman-teman silakan bisa cek juga di channel ini Ritz Sarah Hilary atau di RHC Konsultan UMKM di Instagram dan Facebook ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah kendala di legalitas usaha, jangan sungkan, jangan ragu, silakan kontak kami. Akan kami bantu sebisa kami sesuai dengan paket promo ini, dan silakan manfaatkan promo ini karena kami ingin membantu teman-teman UMKM semua di Indonesia. Nah teman-teman, ini kisah UMKM yang bergerak di bidang produk mainan. Jadi saat ini sudah banyak industri yang menerapkan SNI mainan anak. Tercatat nih, berdasarkan data Bank BNI bsn.go.id, terdapat 95 industri mainan anak. Salah satu yang konsisten menerapkan SNI mainan anak adalah PT Sinar Harapan Plastik atau kita singkat dengan PT SHP. Nah, berkat konsistensinya, PT SHP juga berhasil meraih SNI Award sejak tahun 2014 hingga 2021. BSN tentunya sangat mendorong industri yang menerapkan SNI mainan anak, di mana saat ini Kepala BKN Kuku Ahmad saat melakukan kunjungan industri bersama wartawan di pabrik PT SHP mengatakan bahwa BSN mengapresiasi produk mainan karya anak bangsa. Kami sangat mengapresiasi industri karya anak bangsa, apalagi produknya berstandar, tidak kalah bersaing dengan produk mancanegara. Menurutnya, penerapan SNI pada mainan anak sangatlah penting. Hal ini mempertimbangkan resiko atas penggunaan mainan. Tanpa standar, resiko bahaya yang ditimbulkan cukup besar. Hal ini dapat mengancam keselamatan dan keamanan anak. Tidak hanya itu, dengan standar juga dapat mencegah masuknya produk impor dengan kualitas rendah. Karena tidak jarang nih, masih ditemukan produk mainan yang belum ber-SNI. SHP sosialisasi SNI mainan anak lewat pameran. Jadi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya produk-produk berkualitas dan berstandar SNI, SHP juga mensosialisasikan SNI mainan anak melalui pameran. Salah satunya tadi pameran yang sering diikuti adalah Indonesia Quality Expo atau IQE. Kemudian kami rutin mengikuti pameran di kementerian dan lembaga. Salah satunya pameran yang diselenggarakan oleh BSN yaitu IQE. Di pameran selanjutnya, SHP menjelaskan tentang bahaya penggunaan mainan anak yang tidak berstandar SNI kepada pengunjung, terutama nih kepada anak-anak dan juga orang tua. Jadi teman-teman, ini beberapa kisah UMKM yang menerapkan SNI teman-teman. Nah, langkah kalian nih UMKM, pertama kalian siapkan diri kalian untuk mendapatkan fasilitasi gratis ini sampai dengan Februari, dan ternyata diperpanjang sampai Agustus. Lalu chat ke WA admin, ada di link deskripsi video. Lengkapi semua data yang dibutuhkan, upload semua data. Jika ada yang kurang lengkap bisa chat ke admin ya, nanti akan kami bantu. Kemudian tunggu hasil kurasinya karena deadline fasilitas ini sampai dengan Februari dan ternyata diundur sampai dengan Agustus. Nah, kita akan terbitkan untuk syarat-syaratnya apa saja sih dalam kalian mendapatkan sertifikasi SNI mainan anak ini secara gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kalian wajib simak ya, akan kami jelaskan. Untuk syarat pertama adalah di sini perusahaan termasuk dalam kategori industri kecil dan industri menengah, memiliki kegiatan usaha memproduksi mainan anak dalam negeri, perusahaan memiliki legalitas izin usaha NIB, memiliki sertifikat merek atau tanda daftar merek teman-teman. Jadi buat kalian yang belum punya NIB, belum punya sertifikat paten merek, bisa kalian chat ke kami dan kita akan bantu. Kemudian di sini untuk sertifikasi SNI mainan anak ini diberikan secara gratis oleh pemerintah melalui Kemenperin dan kuotanya sangat terbatas teman-teman. Berakhir periode pendaftaran sampai dengan 31 Agustus 2023. Ayo teman-teman, segera manfaatkan fasilitas ini. Kalian daftar dan kalian lengkapi legalitasnya. Siapa tahu ketika kalian nanti sudah menentukan sertifikat SNI, maka produk kalian akan lebih banyak penjualannya. Yuk kita lihat beberapa mainan anak-anak yang sudah berstandar SNI.
Oke sahabat, itu video dari kami mengenai bagaimana cara mudah untuk mendapatkan fasilitas SNI mainan anak secara gratis. Dan jika kalian ada yang ingin ditanyakan serta ingin dibantu untuk legalitas UMKM-nya, kalian silahkan hubungi kontak us yang ada di layar, atau kalian bisa cek di link deskripsi video, ada RHC Konsultan UMKM. Kami akan bantu semaksimal yang bisa kami lakukan. Itu saja teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan kami berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan fasilitasi SNI mainan anak ini secara gratis. Kenapa? Karena ini adalah fasilitasi dari pemerintah, sehingga jika kalian tidak memanfaatkannya, maka sayang banget untuk kemajuan usaha kalian. Dan itu saja teman-teman, terima kasih atas waktu menontonnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Bye bye.